Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masih menjadi perenungan kita pada saat ini terambil dalam surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Jika saudara-saudara sudah menemukannya, beginilah bunyi firman Tuhan. Dari penetua kepada Gaius yang kekasih, yang kekasih dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, hidup dalam kebenaran membawa sukacita yang besar. Sekali lagi, hidup dalam kebenaran membawa sukacita yang besar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup dalam kebenaran merujuk pada suatu kenyataan dalam suatu prinsip hidup seseorang, dalam suatu realitas kehidupan kita sebagai orang Kristen. Hidup dalam kebenaran membawa sukacita yang besar karena menciptakan kedamaian, memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, menjauhkan diri dari dosa, dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Dengan demikian, hidup dalam kebenaran tidak hanya saja sebuah konsep, tetapi merupakan sebuah kehidupan yang membawa kebahagiaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes kepada seorang tokoh yang bernama Gaius, yang menjadi seorang Kristen yang dipercayai oleh Yohanes. Surat ini berkaitan dengan jemaat pada waktu itu dalam menghadapi berbagai tantangan. Surat yang ditunjukkan kepada seorang tokoh bernama Gaius ini adalah ketika jemaat Kristen pada waktu itu mereka menghadapi berbagai tantangan, baik dari luar maupun dari komunitas mereka sendiri. Secara lebih khusus, surat 3 Yohanes ini mencerminkan perhatian Rasul Yohanes terhadap kehidupan rohani jemaat-jemaat lokal, kebenaran dan penyambutan terhadap orang-orang yang mengabarkan kebenaran Injil. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang pertama Yohanes memuji Gaius atas kesetiaan dan kasihnya yang nyata dalam menerima para misionaris, atas kesetiaan Gaius. Surat ini dimulai dengan salam hangat Yohanes yang menyapa Gaius sebagai yang kekasih dan menyatakan bahwa ia dikasihi karena kebenaran. Ungkapan ini menunjukkan kasih dan penghargaan yang mendalam dari dalam diri Yohanes pada Gaius yang telah menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada kebenaran Injil. Di ayat yang kedua, Yohanes kemudian melanjutkan dengan doa untuk kesejahteraan Gaius, berharap agar ia baik-baik dan sehat-sehat saja dalam mengabarkan Injil. Doa ini menunjukkan kepedulian Yohanes terhadap Gaius agar kesejahteraan jasmani dan rohani Gaius. Ia ingin agar Gaius tidak hanya sehat secara jasmani, tetapi juga memiliki jiwa yang kuat dan damai dalam iman. Saudara-saudari, di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat itu
menjelaskan bahwa Yohanes menyatakan bahwa ia bersukacita ketika mendengar tentang Gaius yang berjalan dalam kebenaran. Yohanes juga memuji Gaius karena ia melakukan apa yang benar dan membuat para misionaris meskipun mereka bukan dari jemaatnya sendiri. Dalam ayat pertama sampai ayat yang keempat, Yohanes menyampaikan ucapan syukur atas kehidupan Gaius yang hidup dengan integritas dan kebaikan serta menjalankan hidup Kristen dengan benar. Yohanes juga merasa senang mendengar yang hidup yang jujur dan benar juga menjadi sebuah sukacita bagi orang lain. Sekali lagi, kesaksian hidup yang jujur dan benar menjadi sukacita yang besar bagi orang lain. Artinya, ketika kita hidup dalam kebenaran, bukan hanya saja memberikan sukacita bagi pribadi kita, tapi juga kita memberikan berkat bagi orang lain di sekitar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang kejujuran bukan menjadi salah satu tolak ukur untuk kita memberikan sebuah berkat bagi orang lain, tapi bagaimana kita menunjukkan sikap solidaritas kita untuk membantu orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di poin yang kedua, mendoakan Gaius dalam kebenaran agar kita berada dalam keadaan sehat dan terus menyampaikan kebenaran. Sekali lagi, mendoakan Gaius dalam kebenaran agar tetap berada dalam keadaan sehat dan terus menyampaikan kebenaran. Ini adalah harapan atau doa yang dipanjatkan untuk kesejahteraan, kesetiaan, integritas seseorang dalam mengabarkan ini, dalam menghadapi segala sesuatu, baik dalam tantangan apapun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kita sebagai manusia, ketika kita menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kita, ketika kita berada dalam keterpurukan, seringkali kita merasa bahwa kita tidak lagi mampu untuk menjalani hal itu. Terkadang kita lupa untuk berdoa, terkadang susah sekali untuk kita mendoakan akan pribadi kita, mendoakan akan setiap persoalan yang kita hadapi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di poin yang kedua ini mengajarkan kita bahwa bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen yang memiliki komitmen dari seorang pelayan, kita harus saling mendoakan, saling menunjukkan sikap saling solidaritas. Jangan kita hanya memikirkan kepentingan kita pribadi, tetapi juga kita harus memikirkan kepentingan orang lain. Dengan kita saling mendoakan satu dengan lain, sehingga kita rohani yang mendalam, di mana seseorang tidak hanya merasakan sukacita dalam hidupnya, tetapi sukacita tersebut berkembang seiring waktu dan menjadi nyata tentang kebenaran dan iman yang dihidupi. Seorang yang hidup sesuai dengan ajaran Kristus, semakin besar sukacita yang dirasakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menjadi seorang Kristen, ketika kita menjadi seorang yang memiliki tanggung jawab sikap untuk menjadi seorang pelayan, kita harus menunjukkan sikap kita yang baik dan benar. Tidak hanya saja kita mengatakan bahwa itu benar, tetapi namun realitas yang terjadi itu tidak. Terkadang kita seringkali yang fakta menjadi opini, yang opini menjadi fakta. Itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, dimanapun, baik dalam dunia politik, baik dalam dunia kita, tempat kita berada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sikap dari Gaius adalah hal yang perlu kita patuhi, apa yang kita contohi. Sikap dari Gaius ini adalah menunjukkan karakter moralitas yang setia dan memiliki integritas dalam melakukan segala tugas dalam pelayanan. Perlunya kita